Shalom. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Terima kasih untuk segala karya-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau boleh izinkan terjadi. Kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Saat ini kami mau membaca firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Berkati ya Tuhan, Roh Kudus pimpin kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius 11 ayat yang ke-20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus ada di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah setiap kita membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, barusan kita membaca tentang firman Tuhan. Satu pembelajaran yang luar biasa, di mana Tuhan mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Saudara, dalam bagian ini kalau kita melihat, kota-kota yang dikejam adalah kota-kota yang justru mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Banyak mengalami lawatan dari Tuhan. Banyak yang mengalami pertolongan dari Tuhan. Tetapi saudara, kenapa orang-orang yang mengalami mujizat, orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, orang-orang yang mengalami karya Tuhan, justru banyak di antara mereka yang tidak mau menyerahkan diri mereka kepada Tuhan? Ini menjadi satu tantangan saudara di dalam kehidupan kita masa kini. Pada saat kita mencari Tuhan, apakah yang kita cari? Apakah kita hanya mencari mujizatnya? Apakah kita hanya mencari pertolongannya? Apakah kita hanya mencari berkatnya saja? Sedangkan si pemberi berkatnya kita tidak menerimanya. Si pemberi mujizat kita tidak menerimanya. Si pemberi pertolongan kita tidak menerimanya. Ada masalah di dalam kehidupan kita kalau kita hanya menerima pemberiannya saja dan tidak menerima si pemberinya. Bagaimana perjalanan kehidupan kerohanian kita hari ini? Apakah kita selama ini di dalam mengikut Tuhan karena supaya diberkati, supaya diberikan kesehatan, supaya diberikan kelancaran dalam usaha dan pekerjaan, dan supaya yang lainnya, yang hanya menerima saja, tetapi kita tidak mau menerima si pemberi itu.
Ironis sekali saudara ketika kita hanya mau menerima pemberiannya tetapi tidak menerima pribadi pemberinya. Dalam kehidupan ini kita diingatkan kembali apa yang menjadi motivasi kita ketika kita mengikut Tuhan. Apakah karena berkatnya saudara ikut Tuhan dan saudara takut kalau tidak ikut Tuhan saudara tidak diberkati? Saudara ikut Tuhan karena saudara tahu Dia penyembuh, sehingga saudara kalau tidak ikut Tuhan saudara takut kalau saudara menghadapi sakit penyakit, penderitaan, pergumulan di dalam hidup yang berat, sehingga saudara akhirnya memilih Tuhan. Nah, mari saudara, firman Tuhan ini boleh menolong dan mengingatkan kita apa yang menjadi motivasi utama kita mengikut Tuhan. Dan apa yang menjadi dasar kita mengikut Tuhan, karena itu yang akan memperteguh kita di dalam mengikutnya. Sehingga tidak heran saudara, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Karena mereka datang hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi tidak untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita sadari hidup kita. Tuhan sudah memilih kita. Dari kegelapan kita dibawa kepada terangnya. Sebagai orang-orang yang sudah dipilihnya, mari saudara kita pancarkan sinar terang itu, sehingga ada banyak orang-orang yang boleh merasakan kasih dan anugerahnya. Mari kita beritakan berita sukacita, Injil Kerajaan Allah, sehingga boleh membawa orang-orang boleh datang kepadanya. Dan biarlah setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari saudara, hari ini engkau cari berkatnya atau engkau cari sumber berkatnya. Studi pribadi, apa yang menjadi alasan kita sampai hari ini kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyertai dan menolong kami sampai hari ini. Ajar kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Menghargai, mensyukuri setiap karya-Mu. Sehingga kami adalah orang-orang yang menyadari siapa kami dan siapa Engkau. Berkati setiap jemaat yang hari ini bergumul dalam iman mereka, bergumul akan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan menolong, menopang, sehingga mereka boleh mengalami kasih yang sejati. Dan mereka menyadari betapa kasih-Nya Engkau kepada setiap kami. Dan ajar-ajari kami ya Tuhan, untuk boleh terus bersyukur dan menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Dan biarlah kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami, yang memimpin, menolong, menyertai setiap langkah hidup kami. Berkati jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan, pergumulan, kiranya itu semua membawa kami semakin mencintai Engkau dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.